wabarakatuh. Saya Lina Nurmawati dari kelas MSDM semester 5. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan yang telah saya buat, yaitu bisnis plan tentang usaha ice cream. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja isi yang ada di bisnis plan yang telah saya buat. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiklah mari saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada executive summary. Nah, di executive summary ini saya menjelaskan tentang latar belakang saya memilih usaha ini dan bagaimana saya memperoleh ide untuk melakukan usaha ini. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan serta adanya virus COVID-19 ini, maka orang sekitar mulai berhati-hati dalam memilih makanan, yaitu salah satu hal di mana orang sangat berhati-hati dan teliti sekali dalam memilih dan membeli adalah ketika manusia membeli makanan. Akhir-akhir ini, kecenderungan masyarakat kita dalam memilih makanan adalah memperhatikan rasa, gizi yang terkandung dalam makanan tersebut, baru kemudian memikirkan harga. Nah, oleh karena itu saya membuka usaha ini dan memikirkan bahan baku utamanya yaitu roti dan es krim. Kenapa roti dan es krim? Karena roti banyak menjadi pilihan manusia atau konsumen atau masyarakat untuk makanan ringan, di mana dari segi rasa roti menawarkan cukup banyak rasa dan rasanya pun enak. Dari segi gizi juga roti memenuhi kebutuhan gizi manusia. Nah, dari segi harga, roti mudah dijangkau semua kalangan masyarakat. Nah, kenapa saya memilih es krim? Karena kan kita sedang kayak di rumah aja. Oleh karena itu, masyarakat pasti membutuhkan suasana atau membuat moodnya atau suasananya menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya memilih es krim. Karena banyak orang yang senang makan es krim, apalagi kan di Indonesia kan daerahnya tropis dengan iklim yang panas. Oleh karena itu roti ini cukup atau bisa menjadi yang disukai masyarakat. Nah, selanjutnya memang roti dan es krim itu kan bukan makanan pokok, tapi kayak lebih ke cemilan. Tapi kan kayak akhir-akhir ini pasti kan sedang di rumah aja, pasti kan masyarakat lebih memilih snack atau produk yang bisa dijadikan cemilan apabila saat mereka bekerja, kuliah, atau setelah mereka mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas kantornya selama di rumah aja. Nah, berdirinya usaha ini juga awalnya tuh karena kan biasanya makanan itu sudah banyak, tapi kan kayak ada di mall, di cafe. Oleh karena itu saya berpikir untuk membuat usaha ini tuh kayak di kalangan masyarakat atau langsung ke kalangan masyarakatnya. Jadi kayak mereka tuh bisa membeli itu di kaki lima atau tempat-tempat yang berhubungan dengan langsung dengan masyarakat tanpa mereka harus pergi ke mall atau kafe. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, sangat berpotensi apabila saya mengembangkan usaha roti bakar yang ada es krimnya ini. Karena sebagian masyarakat kan sangat menyukai roti bakar dan es krim karena rasanya enak dan nikmat, apalagi jika keduanya disatukan. Nah, roti bakar es krim ini memiliki beraneka ragam rasa, sehingga konsumen dapat memiliki rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, roti bakar es krim ini dapat dinikmati oleh semua umur, jadi siapapun bisa untuk menikmati roti bakar es krim ini, baik usia muda maupun tua. Roti bakar es krim ini dapat dinikmati juga dalam kondisi apapun, baik dari rumah aja atau kita sedang ada mau di luar. Jadi kan bisa dinikmati dalam kondisi atau situasi apapun. Nah, roti bakar ini bisa juga dijadikan cemilan apabila kita kayak ingin berkumpul atau di mana atau kita ingin menjalankan tugas, jadi kita butuh snack atau cemilan. Roti bakar es krim ini dapat berguna atau bisa dinikmati. Nah, dengan alasan tersebut saya berniat untuk merintis usaha roti bakar es krim dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk datang dan membeli roti bakar es krim tersebut. Selanjutnya ada company overview dan management team. Nah, nama usaha ini adalah S Bread. Kenapa saya menamakan usaha S Bread? Karena kan kayak misalkan saya menamakannya itu roti bakar es krim. Itu kan kayak udah terlalu biasa dan udah terlalu banyak masyarakat yang pasti mikir oh cuma roti bakar es krim. Nah, oleh karena itu saya mengambil brandnya itu roti bakar es krim, S Bread. Karena kan mereka pasti penasaran apa sih es bread itu, atau enggak
apa sih, gimana sih kayak rasanya atau apa, produknya apa. Jadi kan dari namanya aja tuh membuat mereka penasaran. Nah selanjutnya jenis usahanya itu cemilan atau snack. Bentuk usahanya tuh bergerak dalam bidang perdagangan yang bentuk usahanya berbentuk perseorangan. Visinya menciptakan sebuah usaha kuliner yang mudah dikenal oleh masyarakat, dan misinya memberikan cita rasa yang terbaik dan memberikan pelayanan terbaik. Nah, tempat usahanya itu Jalan Ki Haji Wahid Hashim, Gang Asoka, RT RW 001 001, Dusun 1, Desa Buntet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Tujuan usahanya yaitu yang pertama, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, memperoleh keuntungan yang besar. Nah, manajemen timnya itu untuk pemiliknya saya sendiri, Lina Nuramawati. Untuk karyawannya ada 2. Yang pertama Dini Sekerlati, yang kedua Nureka Pupita. Nah, dari karyawan ini ada tugasnya masing-masing. Nah, untuk karyawan pertama akan menjadi chef, yang karyawan kedua akan menjadi waiters dan marketing. Nah, untuk saya sendiri, saya sekaligus pemilik. Di sini saya akan bertugas sebagai kasir. Kenapa seperti itu? Karena kan ini kayak usaha awal, jadi saya bisa melakukan tugasnya dalam usaha ini yaitu sebagai kasir. Karena saya juga kan akan melihat perkembangan usaha saya ini apabila saya ada di tugas atau di dalam bekerja dalam usaha ini. Nah, yang selanjutnya ada produk and service. Nah, produknya ini selain menu roti bakar es krim, menu utamanya saya juga menyediakan roti bakar yang biasa dengan rasa yang berbeda seperti rasa coklat, kacang, keju, stroberi, nanas, blueberry, dan srikaya. Dan ada juga toppingnya seperti meses, oreo, keju, susu, dan milo. Nah, ini tuh dilakukan karena agar masyarakat bisa memilih berbagai macam rasa. Jadi masyarakat dapat memilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya masing-masing. Tidak hanya menjual roti bakar saja, kami juga menjual minuman seperti soda, sirup, jus, kopi, dan lain-lain. Nah, produk yang kami berikan ini tidak menggunakan bahan campuran, bahan kimia apapun. Jadi produk ini benar-benar higienis dan sehat. Karena kan sekarang lagi kayak gini, jadi pasti masyarakat memilih makanan yang sehat dan higienis. Nah, servisnya, hal-hal yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan diantaranya yaitu yang pertama, menyapa pelanggan dengan ramah. Yang kedua, jadilah ceria, sopan, dan hormat sepanjang interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga, muncul pada saat pelanggan membutuhkan bantuan. Nah, dari produk dan servis ini, produk yang kami tawarkan, jadi itu tidak hanya menu utamanya aja kayak roti bakar es krim. Jadi kita juga ada roti bakar yang biasa, ada minumannya juga, sehingga tuh masyarakat tidak bosan atau tidak kayak apa sih pasaran ini makanannya pasti roti bakar doang. Jadi tidak seperti itu. Jadi kayak misalkan ada orang yang suka roti bakarnya aja, jadi kita siapin, atau enggak misalkan ada sekalian mau beli minumnya, jadi kita siapin kan juga. Nah, selanjutnya adalah marketing and sales plan dan strategi and implementation. Yang pertama, marketing and sales plan. Yang pertama itu rencana penjualan. Nah, kita tuh ada 2 rencana penjualan, yaitu yang pertama tuh pastinya secara langsung, dan yang kedua tuh rencana penjualan secara online. Nah, penjualan secara langsung kan dilakukan kayak kita membuka outletnya langsung, atau kita berjualan secara langsung dan dapat berinteraksi langsung dengan konsumen. Jadi itu kita kayak yang buka outletnya di tempat strategis, jadi kan konsumen baik masyarakat atau konsumen daerah itu sendiri atau masyarakat dari luar kan bisa menikmati produk kita, karena kan kita termasuk juga tempatnya tuh strategis, jadi mereka dapat melihat di mana kita berjualan. Jadi kita berjualan secara langsung di tempat yang strategis agar masyarakat bisa dapat menemukan di mana tempat kita berjualan. Nah, selanjutnya rencana penjualan secara online. Sistem ini kan dilakukan dengan cara kita menggunakan media sosial. Kita menggunakannya secara online, baik lewat WA, FB, atau Instagram. Nah, kita tuh menjualnya secara online, jadi konsumen tuh cukup diam di rumah dan kita menggunakan sistem delivery.
Jadi kita juga melakukan rencana penjualannya secara online karena kan sekarang kayak serba online, jadi kita mengikuti perkembangan yang ada. Nah, selanjutnya sasaran konsumennya dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Nah, dari untuk usianya juga kita kan kayak semua kalangan, dari usia anak-anak, dewasa, anak-anak, remaja, dewasa, baik orang tua juga kan kadang masih ada yang suka roti bakar ataupun es krimnya. Nah, dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, karena harga yang kami tawarkan itu cukup terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang kami tawarkan tuh berkisar antara 10.000 sampai dengan 15.000. Nah, selanjutnya ada strategi and implementation. Yang pertama dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ini biasanya dilakukan apabila kayak ada konsumen atau dari kita yang sendiri kan kayak menawarkan produk kita kepada konsumen, sehingga mereka bisa tahu dan mereka datang ke tempat usaha kita langsung, dan mereka biasanya kan kayak bercerita kepada orang lain, oh iya produk ini enak, gini-gini. Jadi kan kita bisa mempromosikannya, atau strateginya kita lakukan adalah dari mulut ke mulut, kita berbicara kepada teman, keluarga, saudara. Jadi kan mereka dapat bisa memberitahu temannya lagi gini-gini. Jadi tuh strategi ini tuh sangat gampang dan tidak memerlukan biaya apapun. Selanjutnya ada media banner. Kita kan di tempat usahanya tuh menyediakan bannernya, jadi masyarakat yang lewat, baik itu masyarakat itu atau tidak, bisa melihat banner kita, dan mereka kan kayak oh ya itu usaha apa, jadi mereka bisa tertarik untuk usaha kita, atau bisa oh ya saya penasaran jadi saya akan beli gitu. Jadi media banner ini juga tidak memerlukan biaya yang banyak, tetapi bisa jadi ini strategi yang paling paling gampang atau paling mudah dilakukan, karena hanya memasang banner di tempat kita berjualan atau tempat kita usaha. Selanjutnya ada media internet. Media internet ini dilakukan kayak kan sekarang kayak ya tadi sih sosial media lagi, kayak kita internet ini kan sudah banyak mempengaruhi untuk usaha, karena kan media internet ini kan kayak pasti dipakai semua kalangan, jadi semua kalangan bisa mengetahui produk atau usaha kita kan dari media internet. Oleh karena itu saya melakukan strategi media internet, baik itu WA, Instagram, atau enggak blog, atau FB atau yang lainnya, media internet yang kami lakukan. Selanjutnya ada pengembangan produk. Nah, di sini tuh kita akan melakukan pengembangan produk, baik itu inovasi untuk rasanya, untuk menunya, untuk makanan yang ada di dalamnya. Kita akan melakukan pengembangan produk atau melakukan inovasi agar konsumen itu tidak merasa bosan untuk datang ke usaha kita ini, walaupun nanti kita misalkan udah udah bagus usahanya, tapi kan kita akan melakukan inovasi ke depannya, seperti kayak menciptakan rasa yang lagi viral atau gimana. Jadi tuh masyarakat tidak mudah bosan dan akan terus datang ke usaha kita karena kayak oh iya ada rasa ini, jadi penasaran, jadi untuk datang lagi ke usaha kita atau produk kita untuk membeli produk kita. Selanjutnya ada melakukan promosi. Nah, melakukan promosi itu kan kayak pasti masyarakat kayak oh ya tertarik, oh ada promosi, pasti kan yang mereka cari kan oh ya ada promosi, jadi mereka bisa mencari promosi di produk ini. Kita juga akan melakukan promosi, kayak misalkan awal pembukaan kita akan mengadakan promosi, atau enggak buy 3 get 1, misalkan pembelian berapa dapat diskon berapa. Jadi kita akan melakukan promosi yang akan kita buat semenarik mungkin agar konsumen merasa tertarik untuk membeli produk kita karena ada promosi di dalamnya. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini kan ada 4. Yang pertama strength, yang kedua weakness, yang ketiga opportunity, yang keempat threat. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu produk kita ini mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha roti bakar yang lainnya, yaitu roti bakar es krim tentunya. Yang kedua itu tempatnya strategis. Yang ketiga itu rasanya enak, halal, dan produk higienis. Yang keempat harganya cukup murah, terjangkau, pelayanan memuaskan, tempatnya rapi dan bersih. Yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama tidak cocok buat orang yang tidak suka roti ataupun es krim.
yang kedua belum mempunyai cabang. Nah, yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama digemari sebagian besar masyarakat. Yang kedua, ciri khas menu yaitu roti bakar menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Yang ketiga, cabang yang semakin banyak membawa konsumen mudah mendatanginya. Yang selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama, banyak saingan di luar sana. Harga bahan baku sewaktu-waktu bisa berubah atau naik, dapat menyebabkan kenaikan harga roti bakar yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Yang ketiga, bila hujan turun maka orang malas keluar rumah sehingga pembeli tidak begitu banyak atau jarang. Nah, oleh karena itu dari analisis SWOT ini kita bisa memprediksi bagaimana sih nanti usaha kita ke depannya atau resiko apa sih yang akan kita hadapi. Jadi kan kita bisa menutupinya tuh dengan dengan strategi-strategi yang akan kita lakukan. Karena itu kita melakukan analisis SWOT dulu, bagaimana sih agar produk kita nantinya bisa maju. Jadi kita membuat analisis SWOT-nya dengan sedemikian bagusnya agar kedepannya bisa bagus lagi untuk produk kita. Selanjutnya ada financial plan. Di sini financial plan ini rencana penjualan, rencana keuangan. Yang pertama itu ada kebutuhan jangka panjang dan pendek. Nah, untuk jangka panjangnya seperti gerobak, kembang roti, kompor gas, blender, telenan, pisau, tabung gas, serbet, solar, kotak sampah, banner, listrik, air, dan biaya lainnya, box es krim. Nah, itu totalnya itu sebesar Rp4.651.000. Nah, untuk dalam jangka pendek ini tuh maksimal digunakan untuk 7 hari. Yang pertama ada roti, es krim, selai nanas, selai strawberry, selai blueberry, selai sekaya, susu, keju, coklat, kacang, mentega, meses, oreo, milo, bokbus. Nah, itu totalnya ada Rp61.000. Itu untuk makanannya. Nah, untuk minumannya ada soda, kopi, aneka sirup, air minum, es batu, plastik, dan sedotan. Itu ada Rp312.000. Nah, perhitungan modal awal ini, total modal awal untuk kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek yaitu sebesar Rp5.654.500 atau dibulatkan menjadi Rp5.655.000. Nah, modal awal ini berasal dari modal sendiri, dari hasil tabungan sendiri. Jadi modal ini tuh modalnya didapatkan dari hasil kita sendiri atau hasil saya sendiri, dari tabungan yang telah saya selama ini. Nah, yang kedua ada perhitungan harga pokok penjualan. Nah, untuk es krimnya sendiri, untuk roti bakar es krimnya sendiri, target penjualan itu diasumsikan 35 pieces per hari. Nah, jadi jadi ini sudah dijumlahkan. Jadi untuk harga pokok penjualannya yaitu ada 415.000 dibagi 35, yaitu jadi jumlahnya sebesar 11.857. Nah, saya akan menjual harga dengan 15.000. Kenapa 15.000? Karena kan di sini kita untuk menutupi kebutuhan jangka panjangnya, jangka pendeknya. Oleh karena itu saya memutuskan untuk dijual dengan harga Rp15.000. Selanjutnya ada untuk roti bakar varian rasa apapun. Nah, ini juga sama, target penjualannya 35 pieces per hari. Nah, untuk semuanya itu rata-rata harga yang setelah dihitung harga pokok penjualannya adalah kurang lebih 5.000 ke atas, kayak 5.200, 5.300. Nah, untuk itu harga jualnya yang saya buat yaitu untuk harga jualnya adalah 15.000. Kenapa 10.000? Kenapa 10.000? Karena kan ini yang dari tadi lagi sih, kayak untuk menutupi menutupi harga kebutuhan jangka panjang dan jangka pendeknya. Jadi tidak terlalu berat lah segitu ya. Nah, selanjutnya ada untuk minumannya. Nah, untuk minuman sendiri target penjualannya yaitu 20 pieces per hari. Kenapa 20 pieces? Karena kan biasanya tuh minuman tuh jarang dibeli, jadi kita asumsikannya 20 pieces per hari. Nah, untuk minuman kisaran harganya tuh untuk jus kita jual harga pokoknya itu ada 6.525. Jadi kita jual dengan harga 10.000. Nah, untuk soda harganya tuh 3.025. Nah, kita jual dengan harga 5.000. Untuk kopi harga itunya tuh harga pokoknya 3.500. Nah, kita jual dengan harga 5.000.
Untuk sirup harga pokoknya itu 4.525. Nah, kita jual dengan harga 6.000. Kenapa sih kayak gitu ya? Kan kita kenapa sih dijual dengan harga segitu? Nah, itu kan karena kita untuk menutupi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jadi kita tidak memberatkan, tidak terlalu mahal, karena kan kayak kita mikir kisaran harganya itu antara 10.000 dan 15.000. Jadi masyarakat bisa menikmati dengan harga yang yang semini mungkin untuk makanan yang benar-benar enak. Nah, untuk selanjutnya ada rencana pendapatannya. Nah, untuk roti bakarnya sendiri, kita itu untuk roti bakar es krim, jika ya bisa 35 pieces per hari dengan harga 15.000, kita akan mendapatkan sebesar 525.000. Nah, untuk varian roti bakar yang biasa itu kan dijual dengan 10.000, jika 35 habis jadi 350. Nah, untuk total penjualan untuk roti bakarnya sendiri ada 875.000. Nah, untuk minuman misalkan masing-masing habis 20.000 dengan harga itu, untuk jus 10.000 kali 20.000 ada 200.000, untuk soda 5.000 dikali 20 ada 100, untuk kopi 5.000 kali 20 ada 100, untuk sirup 6.000 kali 20 ada 120. Jadi total penjualannya ada 520.000 per hari. Jadi total penjualan untuk roti bakar dan minuman yaitu sebesar 1.395.000. Nah, untuk laba bersihnya di sini kita kan penjualan itu untuk jangka pendek kan untuk maksimalnya untuk 7 hari. Jadi itu penjualan per hari dikali 7 untuk kebutuhan jangka pendeknya dan dikurangi kebutuhan jangka pendek selama 7 hari itu. Jadi 1.395.000 dikali 7 dikurangi 1.003.500. Nah, semuanya 8.761.500. Nah, untuk pengeluaran sendiri di sini saya untuk gaji karyawan per bulan adalah 2.500.000 untuk setiap orangnya. Maka 2.500.000 dikali 2 untuk 2 orang yaitu sebesar 5 juta. Nah, laba bersih selama 1 bulan, pendapatan dalam kurun waktu 1 bulan yaitu dikali 4 minggu. Kenapa 4? Karena kan kita 7 hari, ini kan kita membeli kebutuhan jangka pendeknya untuk 7 hari. Jadi kalau sebulan nanti dikali 4. Jadi itu untuk maksimal 7 hari ya, 8 juta yang tadi hasil laba bersih, 8.761.500 dikali 4 hasilnya 35.046.000. Nah, jika dibayarkan untuk gaji karyawan sebesar 5 juta atau pengeluarannya sebesar 5 juta untuk gaji karyawan, maka 35.046.000 dikurangi 5 juta. Jadi hasilnya 30.046.000. Jadi total bersih dalam kurun waktu 1 bulan adalah sebesar 30.046.000. Nah, gede kan hasil untuk per bulannya. Untuk laba bersihnya itu udah termasuk bayar gaji karyawan, kita juga udah bisa membeli kebutuhan jangka pendeknya. Nah, itu kan kita belum, itu untuk kebutuhan jangka panjangnya kan. Jadi hasil dari laba bersih sebulan itu kita emang hasil bersih, tapi kita juga belum memikirkan kebutuhan jangka panjangnya. Oleh karena itu hasil ini tuh sebenarnya gede. Dengan modal yang kecil kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar, tapi kita harus benar-benar menjalaninya. Karena kan itu udah diasumsikan, misalkan penjualannya seperti ini, penjualannya 35 pieces per hari, untuk minuman 20 pieces. Jadi kita benar-benar harus mengejar targetnya jika ingin sesuai ekspektasi financial plan yang telah kita buat. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis ini. Kenapa saya yakin untuk bisnis ini? Karena kan di masyarakat sini itu belum ada yang menjual ini. Jadi peluangnya sangat besar jika saya membuka usaha ini. Nah, kenapa saya pantas melakukan usaha ini? Karena kan di sini tuh anak milenialnya tuh belum ada yang mau usahanya. Itu sih tadi yang peluang, yang karena belum ada usaha ini, dan saya yakin saya bisa menjalankannya karena kan usaha ini tuh mudah dijalankan, mudah dikenal juga. Untuk untuk menu utamanya atau bahan baku yang kita itu kan roti, es krim. Jadi kan masyarakat tuh udah asing lagi, jadi masyarakat pasti itu. Nah, untuk selanjutnya roti untuk strateginya, untuk
sasaran konsumennya. Menurut saya itu udah ya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang menurut saya itu gampang dijalankan, dan itu juga termasuknya tidak berat atau tidak memerlukan biaya yang sangat banyak. Jadi saya rasa saya bisa menjalankan usaha ini. Nah, untuk karyawannya kan masih dua. Kenapa saya dua? Karena kan ini masih awal, jadi saya hanya membuka sedikit karyawan, dan saya juga turun langsung untuk awalnya. Semoga saya berkembangkan, nanti saya bisa menambah karyawan, buka cabang atau yang lainnya. Nah, kenapa di sini saya tidak menyebutkan tempat usahanya itu atau sewa tempat usaha? Karena kan itu tuh tempat usaha yang saudara saya dulu, jadi saya bisa meneruskan kembali. Jadi itu tuh udah punya keluarga, jadi untuk sewanya tuh tidak ada. Jadi kita tinggal menempati dan kita membuka usahanya, jadi kita nggak memerlukan biaya untuk sewa usahanya. Ya kurang lebih seperti itu bisnis plan yang telah saya buat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Lina Nuramawati dari kelas manajemen SDM semester 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau salah kata dalam saya mempresentasikan bisnis plan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih mau lihat ini nanti saya akan tayangkan. Bye.